Semangat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu kembali dengan saya Pak Iwan dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk SMK kelas 11. Kali ini kita akan berbicara tentang proses kerja pembuatan prototipe produk, barang atau jasa. Kompetensi dasar yang dicapai pada pertemuan kali ini adalah kompetensi dasar 3.5, menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk, barang atau jasa. Kemudian kompetensi dasar 4.5, membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk, barang atau jasa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, poin A, proses kerja pembuatan prototipe atau yang sering disebut dengan prototyping. Tahapan-tahapan dalam proses kerja pembuatan prototipe, memang saya menemukan banyak pendapat mengenai tahapan-tahapan ini yang masing-masing berbeda, tetapi intinya ternyata sama. Diawali dengan pendefinisian produk, artinya di awal proses kerja kita harus mendefinisikan produk yang akan dibuat, yang kita hasilkan dari survei pasar dan sebagainya, didefinisikan secara lengkap komponennya, fungsinya dan sebagainya. Kemudian dibuat working model atau ini model yang dibuat untuk membuktikan teori atau definisi produk itu, sehingga orang bisa melihat, bisa mengevaluasi, bisa memberi masukan. Kemudian mulai dibuat prototipe rekayasa, di mana ini adalah pengembangan dari working model, ya. Nah, prototipe ini diusahakan fungsi-fungsi produk itu sudah bisa didefinisikan dalam prototipe ini. Kemudian prototipe produksi. Prototipe ini sudah mendekati produk yang akan dibuat dengan skala penuh misalnya, sehingga orang punya bayangan produknya kurang lebih seperti ini, besarnya seperti ini, fungsinya seperti ini, cara kerjanya dan sebagainya. Kalau sudah prototipe itu oke, dievaluasi oke, dibuatlah full qualified production item, atau mulai dibuat produk-produk sesuai kualitas yang sesungguhnya, dibuat dalam proses produksi yang sesungguhnya, kurang lebih seperti itu, seperti yang sudah saya jelaskan dalam pertemuan selanjutnya juga kan. Kemudian ada yang dibuat juga model yang digunakan untuk menjelaskan kepada banyak orang mengenai produk yang kita buat. Itulah tahap-tahap proses kerja pembuatan prototipe. Faktor-faktor yang mempengaruhi prototipe adalah fungsi produk. Fungsi produk akan mempengaruhi prototipe, mempengaruhi proses pembuatan prototipe. Kenapa? Karena setiap produk yang dihasilkan tentu mempunyai fungsi dan kegunaan yang berbeda. Jadi sebenarnya kenapa fungsi produk itu mempengaruhi? Karena produk apa? Itu akan menjawab dulu, produk apa yang kita buat, fungsinya untuk apa. Kalau kita merancang produk makanan, tentu prototipenya akan berbeda dengan produk elektronik, produk otomotif, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang faktor lain yang mempengaruhi adalah standar dan spesifikasi desain, terutama apabila ini adalah barang-barang teknik, ya. Standar dan spesifikasi desain haruslah jelas, komponennya apa saja, ukurannya, materialnya dan mutunya, warna, supaya itu lebih menarik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tanggung jawab produk. Terkadang ada konsumen yang mengeluh akan produk yang digunakan. Keluhan konsumen itu tentu menjadi tanggung jawab dari produsen. Tanggung jawab produk merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang produsen sebagai pembuat produk kepada konsumen akan keselamatan dan kenyamanan pemakai produk itu. Artinya sudah sampai ke sana tanggung jawabnya. Tidak asal dijual, kita pakai harus nyaman, harus aman, harus ada keselamatan. Maka selalu ada cara penggunaan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah harga dan volume.
Ada kaitannya antara harga dan volume atau jumlah produk yang akan dibuat, terutama bila prototipe itu untuk produk yang dibuat berdasarkan pesanan. Tentu harganya akan disesuaikan dengan jumlah atau volume yang dipesan dan juga desain produk yang akan berbeda. Beda lagi kalau produk itu yang dijual atau dipasarkan secara massal, di mana harganya relatif lebih murah. Di sini faktor prototypingnya akan sangat dipengaruhi oleh faktor ini. Kemudian evaluasi prototype seperti yang sudah dijelaskan di awal, model mula, model pertama, bahkan bisa dikatakan setelah dibuat menjadi sampel itu menjadi produk yang pertama, di mana prototipe itu akan memperlihatkan fungsi yang sebenarnya dari produk itu, sehingga rasanya sebelum diproduksi, apalagi secara massal, prototipe perlu dibuat dulu, kemudian dilakukan pengujian atas prototipe itu, evaluasi atas prototipe itu, baik itu pengujian secara fisik, fungsi maupun estetika, penampilan, daya tarik dan sebagainya, sehingga dapat dihasilkan apakah prototipe itu masih memerlukan tambahan atau perubahan-perubahan atau tidak. Baru setelah ada evaluasi dan menjadi konsep yang matang, masuk ke dalam desain untuk produksi. Beberapa catatan, prototipe biasa bisa berupa sebuah subsistem atau serangkaian dari beberapa subsistem atau keseluruhan dari sistem. Lakukanlah prototyping atas bermacam-macam konsep dengan melakukan prototype atas satu konsep. Prototyping satu konsep itu dibuat dalam bermacam-macam konsep. Pembuatan prototipe itu bisa dilakukan sendiri, tapi bisa juga kita lakukan kepada pihak luar. Contohnya apabila prototipe itu membutuhkan komponen-komponen yang tidak bisa kita produksi sendiri, atau komponen itu merupakan komponen standar yang dimanapun bentuk, fisik, dan fungsinya sama, seperti bearing, baut, dan sebagainya. Kemudian apabila prototipe itu bentuknya besar, kita bisa membuat skala atau seperti produk mini. Kemudian hasil akhir suatu bentuk usaha dapat dibuat skala lewat prototipe. Kemudian yang B, alur dan proses kerja pembuatan prototipe. Jadi di sini kita akan belajar alur dan proses kerjanya. Apa sih perlunya? Diagram alur proses produksi harus dibuat sebelum proses produksi dijalankan. Monitoring proses produksi berdasarkan diagram alur proses produksi. Setiap produk akan memiliki diagram alur yang spesifik dan berbeda dengan produk lain. Ini diagram alur, jadi supaya jelas urutan produksinya itu apa, diproduksi di mana, siapa yang bertanggung jawab, secara urut dari awal sampai akhir, dari mulai bahan datang, bahan dicampur, diolah, kalau itu produk makanan atau kalau produk manufaktur, bahan dipotong dan sebagainya. Dengan adanya alur ini, monitoring proses akan lebih mudah sesuai alur ini. Dan tentu alur produk makanan akan berbeda dengan produk tekstil, akan berbeda dengan produk multimedia. Kemudian, prosedur pengawasan mutu produk. Pengawasan mutu produk adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin bahwa proses yang terjadi akan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi di sini ada proses pengawasan untuk memastikan bahwa proses produksi itu sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan, apapun produknya. Pengawasan itu dapat meliputi kerusakan dan kualitas produk. Jadi dalam proses itu apakah ditemukan kerusakan, apakah kualitas per proses itu sesuai dengan hasil akhir produk nanti yang diharapkan. Kemudian dengan adanya pengawasan itu dapat mencegah atau menghindarkan terjadinya kerusakan produk. Dan kemudian kalau itu dilaksanakan secara keseluruhan akan menjadi suatu kendali mutu yang terpadu,
setiap penyebab kesalahan akan ditemukan, akan diperbaiki, demikian seterusnya, sehingga seluruh proses pada alur produksi itu bisa terpantau dengan baik. Jenis-jenis pengawasan mutu produk. Pengawasan produk itu dari hulu sampai hilir atau dari awal sampai akhir. Artinya dari mulai bahan baku yang dibeli, spesifikasinya itu harus jelas, mutunya harus jelas. Ketika bahan baku itu diterima, harus dicek juga apakah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, mutu yang ditentukan. Kemudian dari bahan baku akan terjadi proses produksi. Selama proses itu harus diawasi, harus dicek, harus diperiksa apakah proses itu benar, apakah para pekerja yang memproses produksi itu benar, bekerja dengan benar, dan sebagainya. Jangan menunggu jadi baru diperiksa, supaya kesalahan ditemukan sedini mungkin sehingga biaya produksi bisa ditekan, terutama biaya bahan yang salah, biaya kesalahan, biaya yang harus dibuang karena kesalahan proses produksi. Walaupun proses produksi sudah diawasi, sudah dikontrol, proses langkah demi langkah, setelah jadi produk juga tetap harus dicek apakah produk akhir itu sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan atau masih ada kesalahan-kesalahan yang ditemukan. Kemudian setelah produk jadi akan ada proses pengemasan atau pengepakan atau packing. Di sini juga harus diawasi, jangan sampai produk rusak karena pengepakan atau packingnya yang jelek, packingnya yang rusak dan sebagainya. Ini jenis-jenis pengawasan mutu produk. Kemudian pemecahan masalah mutu produk dengan statistik. Dalam dunia industri, metode statistik merupakan salah satu alat pengendalian mutu. Ini sudah umum dipakai, termasuk pencegahan kerusakan barang. Alasannya kenapa metode statistik digunakan dalam pengawasan mutu adalah menghitung jumlah kerusakan dalam proses produksi. Metode statistik akan ada teknik sampling, ada pengambilan sampel dari proses produksi, sehingga pada setiap langkah produksi akan diidentifikasi masalah-masalah yang muncul langkah demi langkah. Kemudian seperti yang saya jelaskan barusan, kerusakan atau cacat produk sebenarnya merupakan dalam bahasa statistik ya, akibat terjadinya penyimpangan atau deviasi dalam proses produksi. Nah, metode statistik dapat memberikan gambaran tentang penyimpangan-penyimpangan tersebut. Oke, lain waktu di kesempatan yang lain saya akan kumpulkan bahan dulu tentang penggunaan statistik dalam pengendalian kualitas atau SQC, statistik quality control. Di lain kesempatan akan saya coba jelaskan. Nah, tadi ya saya janji akan menjelaskan ini 5 alat kendali mutu dengan SQC. Ternyata SQC baru dijelaskan di sini ya. Akan diperoleh alat bantu kendali mutu berupa diagram dan histogram. Diagram pengendalian mutu, histogram, kemudian pengolahan data dengan komputer akan mempermudah analisa. Tetapi yang perlu kita perhatikan, alat statistik ini hanyalah alat untuk analisa. Komponen yang paling penting adalah sumber daya manusia yang berproses, yang harus bisa diberitahu, bisa tahu tentang permasalahan yang muncul dan bisa memperbaiki proses itu. Oke, tentang SQC seperti yang sudah saya katakan tadi akan saya bahas di lain waktu setelah semua KD dalam materi kelas 11 ini saya sampaikan sebagai satu pengetahuan tambahan buat kalian. Itu anak-anak sedikit materi tentang proses pembuatan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Sama ya, barang dan jasa ya. Ada prototipenya juga. Terima kasih atas kebersamaannya dalam pertemuan kali ini. Sampai jumpa dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat.